ulama, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah SWT, bapak-bapak, saudara-saudara, rahimakumullah. Saya ingin beritahu bahwa jauh sebelum NKRI merdeka, Islam itu sudah menjadi dasar negara-negara Nusantara 200 negara. Termasuklah Sumatera Timur memakai adat berseni syarak berseni kitabullah. Aceh, dasar negaranya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sumatera Barat, Riau, Jambi, dulu satu provinsi itu. Sumatera Tengah namanya. Mereka itu adat berseni syarak berseni itu sejak abad ke-15 sudah begitu. Nah, ketika Indonesia merdeka, mereka mau bergabung dengan NKRI. Apa sebabnya? Karena di dalam Undang-Undang Dasar 45 dituliskan pasal 29 ayat 1, negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing 100%. Orang Islam dijamin menjalankan syariat Islam 100%. Orang Kristen dijamin untuk menjalankan ajaran Kristen 100%. Orang Hindu dijamin di Indonesia ini menjalankan ajaran Hindu 100%. Buddha, Konghucu, semuanya dijamin untuk menjalankan agamanya 100%. Kok tiba-tiba sekarang Islam ditekan-tekan? Celana cingkrang, radikal, cadar, radikal, apalagi cenggot, radikal, batuk. Ini yang ngomong ini nggak belajar Undang-Undang Dasar 1940. Tiba-tiba kepala BPIP, Rektor Universitas Islam Yogyakarta masih rangkap jabatan, Yudian Wahyudi namanya, ngomong musuh agama adalah musuh Pancasila yang terbesar. Agama musuh terbesar Pancasila. Agama musuh terbesar Pancasila. Pancasila itu baru 74 tahun di negeri ini. Betul? Agama Islam sudah sejak zaman Nabi, sahabat Nabi dari sini. Hindu, Buddha pun begitu. Kok diadu domba agama dengan Pancasila? Belum pernah ada. Belum pernah ada orang beragama memberontak, membunuh orang Indonesia gara-gara agama, gara-gara mau ganti Pancasila. Tidak ada. Yang mau mengganti Pancasila, membunuh rakyat Indonesia dan pembesar-pembesar Indonesia adalah Partai Komunis Indonesia. Ini betul-betul dahsyat ini orang-orang ini. Ucapannya ini sangat berbahaya. Kalau agama adalah musuh terbesar Pancasila, terus siapa yang dipilih? Agama musuh terbesar Pancasila, kan berarti nggak bisa berdampingan kan? Kan berarti harus ada yang dibuang. Buang agama ambil Pancasila atau buang Pancasila ambil agama? Akan bahaya kan? Bahaya kan? Kalau agama musuh terbesar Pancasila, mesti salah satu dibuang loh, betul? Dia bilang, Muldoko bilang, jangan, Sekjen MUI jangan bilang terburu-buru, bilang pecat. Itu kan tidak ada niat buruk. Tolong dipahami. Loh, dipahami apa? Orang dia bilang, Pancasila itu religius sekaligus sekuler. Bencong dong. Kelaminnya dua, religius dan mana ada religius sekuler? Kalau religius pasti tidak sekuler. Kalau sekuler pasti tidak religius. Ngomongnya begini, Pancasila itu religius, tapi memahamkannya harus secara sekuleritas, bukan sekulerisme. Saya doktor bahasa, saya dosen bahasa linguistik. Sekuleritas dengan sekulerisme itu sama-sama akan katanya sekuler, betul? Memisahkan agama dengan negara itu namanya sekuler. Pahamnya disebut sekulerisme. Tindakannya disebut sekuleritas. Goblok. Nasional
nasional. Pahamnya disebut nasionalis. Tindakannya nasionalitas. Ngono ae kok nggak ngerti we. Mau diputar dikirain orang Indonesia goblok semua, nggak ngerti bahasa. Tiba-tiba dibela Muldoko. Jangan menyulut api, betul nggak? Kalau saya nggak takut, mau ditangkap aja. Kenapa rupanya? Saya keberatan dibilang Pancasila itu sekuler. Karena Pancasila itu diambil dari Quran, betul? Diambil dari hadis. Makanya kita orang Islam nggak ada urusan dengan Pancasila. Ketuhanan yang Esa. Qul huwallahu wa ilahukum ilahu wahid. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga bahasa Arab. Manusia bahasa Arab, adil bahasa Arab, adab bahasa Arab, betul? Terus ngapain diadu domba dengan Islam? Sebelum orang Islam datang ke Indonesia, orang Nusantara nggak kenal itu adil. Nggak ada bahasa Jawanya adil. Coba apa bahasa Jawanya adil? Adil itu bahasa Jawanya apa? Bahasa Jawanya adil itu ya adil. Berarti orang Jawa tidak mengenal adil sebelum orang Islam datang membawa kata. Setuju? Oh, kata-katanya nggak ada, bendanya nggak ada, bos. Kalau kata-katanya ada, walaupun kita nggak pernah lihat, pasti bendanya ada. Itu secara linguistik itu. Sains ilmu linguistik. Kalau ada kata-katanya, walaupun kita nggak pernah lihat, mesti bendanya ada. Misalnya apa? Kentut. Pernah lihat kentut? Ada apa nggak? Ada, karena kata-katanya ada. Bahasa Indonesianya kentut. Orang Jawa, cor Jawanya apa kentut? Entok. Orang Minang, kecek Minangnya kantui. Berarti bendanya ada. Adil, nggak ada kata-katanya. Maka yang paling mengetahui apa itu adil, pasti orang Islam. Pancasila itu kalau dibuang Islamnya, rusak adilnya. Betul kata Din Samsudin. Justru Pancasila itu rusak kalau tidak ada agama. Nggak bisa menerjemahkan adil. PKI, komunis ateis PKI, walaupun lagi bubar, pahamnya masih ada. Mereka mengatakan dalam konsep sosialisme, sekarang sosialisme bilang komunisme nggak berani. Dalam konsep PKI, adil itu adalah sama rata. Islam nggak begitu. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil itu serasi dan seimbang. Kalau istri saya dua, misalnya istri saya satu, misalnya istri saya dua, yang pertama anaknya 5, yang kedua gadis saya kawini belum punya anak. Tiap bulan yang istri ini yang tua saya kasih belanja 5 juta sebulan. Yang istri kedua belum punya anak, saya kasih belanja 5 juta sebulan. Sama kan? Sama-sama 5 juta kan? Adil apa enggak? Sama itu tidak adil. Orang Jawa 120 juta, dikasih duit APBN untuk Jawa 120 juta, 100 triliun. Terus orang Cina paling banyak di Indonesia ini 5 juta. Terus dikasih duit 100 triliun, sama kan? Adil apa enggak? Makanya Islam itu tidak mengatakan adil itu sama. Cuman PKI yang bilang adil itu sama rata, sama rasa. Kalau Islam serasi seimbang. Jadi Pancasila itu kalau nggak dibawa agama, rusak. Adil PKI sama rata sama rasa. Bikin kopi cara PKI, airnya secangkir, kopinya secangkir, gulanya secangkir. Aku lah minum kalau nggak kelolotan kok. Jadi kalau cerita Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Adil nggak pakai agama, adil cara PKI, hancur Pancasila, betul? Cara agama Islam, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, Allah memerintahkan berbuat adil dan ihsan. Kalau buat kopi itu, yang banyak dibanyakin, yang sedikit ya sedikitin. Airnya secangkir, kopinya sesendok, gulanya sesendok setengah, nggak sama. Aduh, minum jelas lebih enak.
Jadi Bang Den Samsudin benar. Kalau agama dibuang, Pancasilanya hancur lebur, betul nggak? Rusak Pancasila. Justru Pancasila itu bagus kalau dijalankan oleh orang-orang beragama, khususnya 90% rakyat Indonesia beragama Islam. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Kanan nas ummatan wahidah. Manusia itu umat yang satu. Pasal 4, sila 4, kerakyatan. Rakyat bahasa Arab, bos. Betul? Yang dipimpin oleh hikmat bahasa Arab. Permusyawaratan musyawarah bahasa Arab. Perwakilan wakil bahasa Arab, bos. Betul? Jadi, kok jadi agama musuh Pancasila? Inilah otak kebanyakan makan kodok ini. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya keberatan kalau dikatakan agama itu musuh terbesar Pancasila. Enggak usah ngeles-ngeles lagi. Enggak usah ngeles-ngeles karena ucapannya itu udah jelas. Misalnya, pakai misalnya, ijtima ulama memilih wakil presiden nggak diterima, terus ngambek, terus ngelawan Pancasila. Siapa yang melawan Pancasila? Yang mencalonkan Habib Salim dengan Ustadz Abdul Somad itu 212 nggak diterima. Kemudian dicalonkan Sandiaga Uno. Siapa yang nggak terima terus melawan Pancasila? Siapa? Siapa? Coba. Ngelawan Jokowi mungkin. Ngelawan Pancasila enggak, betul nggak? Emang Jokowi Pancasila? Melawan Jokowi ya. Boleh, boleh. Karena waktu itu pemilu. Melawannya dalam rangka menegakkan Undang-Undang Dasar 45, menjalankan pemilu. Jokowi menang. Ada yang melawan? Nggak ada. Ada pemberontakan. Berapa nyawa terbuang? 600 petugas KPPS. Nggak ada yang ngelawan, kok dibilang anti Pancasila. Ya tapi banyak yang mengkritik Jokowi. Kalau kritik dibolehkan oleh Undang-Undang Dasar 45 pasal 28, betul nggak? Merdeka mengeluarkan pendapat. Kalau saya nggak setuju, kenapa? Presiden Jokowi mau membuat terowongan katedral dengan Istiqlal. Ngapain? Mau untuk sarang kodok. Harganya 500 miliar, setengah triliun. Sementara di Indonesia masih banyak kali-kali sungai-sungai yang nggak punya jembatan, anak sekolah nyebrang pakai tali sekeping, bahkan berenang jalan, betul nggak? Daripada 500 miliar dibikin, loh dari katedral ke Istiqlal kan cuma jalan nyebrang, melaku nang lemah tekan, ya nggak? Kau mesti nggak gorong-gorong sih gue. Nah, saya nggak setuju. Terus saya anti Pancasila. Ya enggak dong. Merdeka mengeluarkan pendapat, betul nggak? Aneh. Jadi semua yang digagas Pak Jokowi nggak boleh dibantah gitu. Ya kalau begitu bukan negara demokrasi, negara PKI dong. Komunis Cina dengan Korea Utara ya nggak? Berani membantah, tangkap, hilang. Loh, ini negara demokrasi. Saya berhak dan kawan-kawan mengkritik. Diterima syukur, nggak diterima ya kita kata Gus Dur, bengok. Apa? Bengok anti Pancasila. Dilindungi oleh pasal 28, betul nggak? Ya bengok, nggak didengar orang di rumah, bengok meneh. Orang di rumah, bengok meneh. Itu yang bilang Gus Dur langsung pada saya. Nek, orang di rumah nek Gus, ya bengok. Yang wis bengok orang di rumah no, ya bengok. Terus berani bilang Gus Dur anti Pancasila? Saya ini Pancasila, betul nggak? Karena tidak bertentangan dengan Quran. Nah kalau dibilang agama itu musuh terbesar Pancasila, terus kita disuruh milih agama apa Pancasila? Ya tak pilih agama kok, goblok gue ya lah. Oh tapi nggak bertentangan. Kalau nggak bertentangan tak jiko loro-loro, betul nggak? Istriku 2,
dua-duanya akur, ya tak jiko loro-loro. Nah siji berantem, siji nggawa martil, siji nggawa kapak, dibuang siji, apa dibuang loro-loro? Ya enggak, buang loro-loro, golek sing baru meneh. Ya nek akur loro-loro dienggo, ya enggak? Nek ora akur ya gua ganti sing baru ya enggak? Ngono kok repot. Nah inilah ceramah kita pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan bisa paham. Kita cinta NKRI, betul? Kita mau NKRI abadi sampai hari kiamat. Menjadi negeri yang barakatun, thayyibatun, rabbul ghafur. Bukan sembarangan negeri. NKRI hidup sampai kiamat, tapi negara bejat. Ya kita nggak mau. Bencong boleh. Oh, kita nggak mau. Tiba-tiba khotib Jumat, alhamdulillah. Apa itu? Bencong. Loh, kok bencong jadi khotib? Toleransi. Batomu. Kita mau NKRI menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, warabbun ghafur. Tidak ada tempat perjudian, betul nggak? Kapolda Sumatera Utara sudah pengumuman 2 hari yang lalu. Saya perintahkan semua Kapolres Sumatera Utara tutup semua tempat togel. Togel itu tutup gelap, judi liar. Loh, berarti ada dong selama ini. Berarti Solo tutup berarti ada dong. Padahal menurut undang-undang negara tidak boleh ada tempat perjudian di Indonesia. Ada nggak? Di Solo ada nggak? Berarti kan kong kali kong, pengusaha bejat dengan penguasa bejat, betul nggak? Undang-undangnya nggak ada kok boleh. Tidak boleh di Indonesia ada tempat pelacuran, karena tidak ada satu agama pun yang bolehkan melacur. Kira-kira di Solo ada nggak tempat pelacuran? Berarti pengusaha bejat dengan penguasa bejat berkolaborasi. Kita nggak mau itu. Terus ngapain kita? Ngelawan? Dibacok? Enggak, bengok. Orang di rumah, yang bengok. Begitu. Paham ini? Memang nggak ada pemerintah kita resmi membuat, karena nggak ada undang-undangnya. Makanya nggak ada bupati motong kita, gunting kita. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya wali kota Solo dengan ini meresmikan tempat pelacuran Al-Barokah. Wah, karena memang negara kita berpancasila, berketuhanan yang maha, dan negara menjamin pasal 29 ayat 2 untuk menjalankan agama 100, dan tidak ada 6 agama itu yang membolehkan judi, main perempuan, narkoba, bencong, nggak ada satupun. Salah kita kepingin Indonesia jadi NKRI yang baldatun, thayyibatun, warabbun ghafur. Salah. Kita itu hak kita, betul nggak? Kita dakwah supaya semua orang jadi. Syukran ya Rabbi, syukran.